Oke teman-teman, balik lagi di cerita saham episode 3. Jadi di sini gue mau sharing trading gue di saham BRIS. Tradingnya strateginya apa kali ini? Kali ini gue mau sharing strategi pakai chart pattern ya. Di sini gue bakal jelasin cara pakai chart pattern double bottom. Oke, pertama-tama seperti yang udah gue sharing di sebelum-sebelumnya, tiap kita mau masuk di saham selalu gambar dulu di mana level support sama resistance-nya. Karena di sini dengan kalian gambar ini tuh kalian akan nentuin level resiko yang kalian terima apabila nanti sahamnya loss, dan juga level reward yang kalian terima apabila nanti kalian dapat gain-nya. Nah, gue bisa tarik garis di sini karena di sini ada beberapa kali rejection. 1, 2, 3. Terus juga, nah ini ada juga 4. Dan dia selain jadi resistance, dia berperan juga sebagai support. Nah, jadi di garis ini awalnya dia sebagai resistance, terus breakout, kemudian dia jadi support karena ada rejection, sahamnya gerak-gerak, akhirnya jebol supportnya, berperan lagi garisnya ini sebagai resistance 1, 2, 3, kemudian lanjut turun. Nah, di masa-masa ini terbentuklah pattern double bottom. Double bottom itu apa sih? Gampangnya, pattern double bottom itu bentuknya huruf W ya teman-teman. Kurang lebih gini. Nah, huruf W nya ini nggak selalu benar-benar huruf W yang benar-benar bentuknya kayak W benar ya. Kadang-kadang dia ada bentuknya gini. Nah, ada yang dia lebih bawah lagi, terus ke atas lagi. Ada juga yang ininya yang lebih bawah kayak gini. Nah, itu bisa juga. Asal dia intinya dia ngebentuk dua bottom lah, dua bottom. Nah, di pergerakan saham BRIS ini gue mengidentifikasi ada dua bottom yang terbentuk. Yang pertama di sini, terus yang kedua di sini. Nah, waktu gue lihat-lihat lagi ternyata dia membentuk pola chart pattern double bottom. Kalau misalkan kita bisa tarik garis, dia gerak sini, naik lagi, gerak sini, terus dia naik lagi. Nah, kurang lebih pergerakannya kayak gini. Kita geser aja biar teman-teman kebayang ya. Yang ini kita hapus. Nah, chart ini apa sih artinya? Chart ini itu double bottom itu tuh salah satu pattern yang menandakan reversal atau perbalikan arah. Double bottom menandakan reversal, perbalikan arah dari downtrend ke uptrend. Kebalikannya ini sebagai sebagai sharing juga, ada double top namanya. Dia kebalikan dari double bottom. Ini juga pattern reversal juga dari yang semula uptrend kemudian dia menjadi downtrend. Artinya setelah kita tahu dia membentuk kayak gini, artinya kedepannya akan ada reversal trend. Yang semulanya dia bergerak uptrend, kalau misalkan gue bisa tarik garis nih ya biar teman-teman kebayang, dia bergeraknya downtrend ya. Si BRIS ini lagi bergerak downtrend, terus terbentuklah pattern double bottom reversal ini. Oke, udah kita tahu dia berbentuk double bottom. Selanjutnya kita tentukan neckline-nya. Neckline itu apa sih? Neckline itu
tempat di mana dia saat membentuk double bottom itu dia ada di puncak sininya nih. Jadi kalau misalkan bisa gua garis, dia kira-kira ada di sini. Nah, kira-kira ada di sini. Kapan sih kita entry-nya kalau misalkan double bottom ini? Ada dua peluang atau kesempatan saat kita entry di saham kayak gini, sahamnya yang lagi membentuk pattern gini. Ada yang entry di bottom ke 2, ada juga yang entry di setelah breakout dari neckline-nya. Kalau misalkan gua lebih prefer setelah breakout dari trendline-nya, setelah dia melewati bukan trendline, dia breakout dari neckline. Ini gua main aja biar teman-teman ingat. Nah, neckline ini garis ini. Gue lebih prefer yang kedua ini nih, yang entry yang kedua ini, karena dia sudah terkonfirm membentuk double bottom. Jadi kalau misalkan dilihat kembali ke chartnya lagi, saat dia membentuk double bottom dan harganya bergerak naik, itu tanggal 28 Juni dia breakout dari neckline-nya. Dia breakout dari neckline-nya, maka di tanggal 29 Juni langsung masuk watchlist gua. Artinya gua ngincer untuk entry di situ, dan di 29 Juni itu gua masuk di saham BRIS. 29 Juni buy-nya itu kemarin gue tuh di sekitar gue lupa antara 21.30 atau 21.20. Gue entry-nya tuh di 21.20 ya, tanggal 29 Juni. 21.20 tuh di sekitar sini. Nah, di sini nih. Jadi karena dia udah terkonfirm breakout dari neckline-nya, gue tunggu keesokan harinya saat dia pullback ke neckline-nya. Nah, saat dia pullback ke neckline-nya dan dia nggak lanjut turun, mantul lagi ke atas, nah itu berarti dia terkonfirm sudah dia membentuk chart pattern double bottom. Jadi gue ngambil entry saat dia pullback ke neckline-nya sekitar level 2120 di 29 Juni. Nah, target price-nya di mana? Biasanya target price-nya itu tuh di harga yang setinggi dengan titik bottom dan neckline-nya. Misalkan gue bikin garis ya dari sini ke sini. Nah, ini tuh tinggi dari titik bottom dan neckline-nya. Kalau misalkan gue copy dan gue pasang di sini, kira-kira level dari target price gue itu ada di sekitar harga sini ya, di 2390 lah. Nah, sebelumnya gue udah nentuin garis resistance-nya ya. Garis resistance-nya tuh ada di sekitar 2460. Jadi TP areanya tuh bisa gue bilang ada di area ini. Nah, ada di area resistance dan juga tinggi dari bottom ke neckline. Jadi caranya gitu ya teman-teman tarik garis dari bottom ke neckline-nya, terus garisnya teman-teman copy aja, pindahin ke atas neckline-nya, maka target price itu ada di sekitar sini. Kalau misalkan bisa digambar mungkin target price-nya itu di sekitar 2400 sampai 2400
TP areanya di 2400 sampai 2400. Maka saat sahamnya bergerak dan akhirnya 8 Juli dia masuk ke area target price kita, maka gue jual di situ. Akhirnya di tanggal 8 Juli gue sell di, kalau nggak salah itu 2430. Nah, gue sell di 2430. Nah, dari pattern ini berarti terbukti nih, terkonfirm nih teman-teman. Jadi target price yang telah kita tentukan sebelumnya pakai pattern ini, pakai garis yang ini nih, ternyata harganya benar bergerak ke situ, ke area ini. Dan memang di dekat situ ada level resistance, ada garis resistance. Jadi memang di area ini nih akan menjadi resistance yang kuat, karena secara pattern dia istilahnya powernya tuh sampai situ. Secara technical, secara resistance-nya dia memang ada level resistance di situ. Jadi memang di sini ideal banget untuk dijadiin TP area. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya, biar experience-nya lengkap, ini gue kasih lihat trade confirmation gue. Di sini 29 Juni gue beli buy Breeze di 2120, terus di 8 Juli seperti yang tadi gue ceritain itu gue sell Breeze di 2430. Nah, dari transaksi yang ini gue dapat profit sekitar 14,6%. Oke, jadi kurang lebih gitu ya teman-teman untuk pattern double bottom, pattern reversal ini. Jadi saat teman-teman melihat suatu saham lagi downtrend atau uptrend, terus dia membentuk pattern reversal, itu ada double bottom atau double top. Nah, itu teman-teman bisa jadi salah satu strategi untuk entry di saham itu untuk dapat profit. Nah, ngomong-ngomong tentang Breeze, kita sekalian bahas aja nih. Ini saham Breeze ini bergeraknya lagi uptrend. Ini gue hapus dulu ya. Bergeraknya lagi uptrend. Artinya kedepannya saham ini akan lanjut naik nih secara tren ya. Secara tren akan lanjut naik. Kita nggak tahu kedepannya apa emang benar naik apa enggak. Maka di sini saham ini masih masuk dalam watchlist gue. Strategi gue gimana nih untuk kedepannya? Strategi gue adalah menunggu dia breakout dari resistance-nya. Ini videonya gue rekam di tanggal 16 Juli. Di 16 Juli dia lagi-lagi terbentur dengan resistance-nya, garis resistance yang ini nih di sekitar 2450. Nah, gue menunggu Breeze ini breakout ke atas resistance itu 2430. Setelah breakout, gue menunggu dia pullback ke garis ini yang berubah, yang semula resistance berubah menjadi support untuk gue buy, kemudian gue sell untuk dapat profit. Nah, gue buy itu bisa kira-kira di sini lah, di atas garis resistance-nya. Nah, gunanya apa? Gue nunggu pullback dan nunggu dia mantul, ada rejection dulu. Gue tuh harus menunggu rejection dulu nih. Ada rejection situ karena yang pertama untuk memastikan bahwa saham ini tuh beneran uptrend gitu. Ciri-ciri saham uptrend itu dia membentuk higher high dan higher low yang baru. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini mungkin lebih jelas kalau misalkan gue ganti line. Nah, dia konsisten membentuk higher high yang baru. Ini higher high,
higher low dari sebelumnya, higher high ini di sini, higher low-nya di sini. Dia untuk higher high lagi lebih tinggi dibandingkan higher high sebelumnya, dan higher low sebelumnya lebih tinggi dari low sebelumnya. Kemudian dia bikin membentuk higher high lagi, kemudian dia membentuk swing baru lagi, higher low yang baru lagi, higher low-nya lebih tinggi dari low sebelumnya. Kemudian dia apakah dia akan lanjut naik membentuk higher high yang baru di sini, ataukah dia gak kuat jebol resistance-nya, dia balik lagi ke bawah. Jadi itu teman-teman, gue nunggu dia breakout dulu, baru di sini gue bisa entry untuk selanjutnya. Tiap kita entry tentu harus tahu dulu di mana kita mau jualnya, di mana kita mau sell. Kalau kita lihat historicalnya, dia ada rejection 2 kali di level ini nih. Nah, kalau misalkan gue bisa kasih unjuk tuh, ada rejection di sini sama ada rejection di sini. Nah, berarti the next resistance dari Breeze adalah di 3000. Oh sorry, ternyata ada resistance yang lebih dekat lagi. Nah, di sini nih. Nah, kalau misalkan gue bisa unjuk, nah dia ada rejection di sini. Itu sekitar 2740, mungkin 2750. Nah, mungkin area TP terdekat di sini dan area TP2 nya di sekitar 3000. Ini salah satu strategi yang bisa gue sharing. Mungkin teman-teman ada strategi lain, selama bisa menghasilkan profit, strategi apapun boleh dipakai untuk trading ya, karena yang terpenting dari trading adalah mendapatkan profit. Tapi yang lebih penting lagi dari mendapatkan profit adalah kalian harus melindungi modal kalian. Salah satu cara gue melindungi modal gue adalah gue pastikan dulu dia uptrend. Dengan cara apa? Dengan cara saat pullback dia ada rejection dan bergerak naik lagi ke atas, berarti dia terkonfirm uptrend. Jadi harganya nggak bergerak lagi ke bawah. Kurang lebih kayak gitu yang bisa gue sharing. Semoga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman nerapin strategi kalian, trading plan kalian saat kalian mau trading saham. Oke, thank you.